Baik, sebelum kita mulai sesi ini, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Sungguh sesuatu yang sangat berharga Engkau berikan kepada kami boleh berkumpul dengan teman-teman permata di tempat ini. Demikian juga dari saudara-saudara alumni USU. Engkau mempersatukan kami untuk mengerti maksud-maksud Tuhan. Itulah sebabnya kami ingin meneduhkan hati kami, membuat waktu ini menjadi waktu yang berharga bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Maka pujian doa sembah telah kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Terima itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan berdiskusi perihal kehidupan selama kami ada di dunia ini. Orang-orang percaya Engkau tempatkan di dunia ini. Biarlah diskusi kami ini, pembahasan kami ini akan membawa kami kepada hal yang sungguh-sungguh Tuhan harapkan. Hamba-Mu dan saudari yang menjadi moderator yang akan mengarahkan, kuasai juga sedemikian sehingga apapun yang boleh kami perbincangkan, itu adalah sumbernya datangnya daripada-Mu. Dan segala pujian ini kami kembalikan juga kepada-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggunya, di dalam nama Yesus kami tolak. Tapi biarlah hanya kuasa yang daripada Roh Kudus, itu yang akan menguasai hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam Kristus, Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Baik, langsung saja karena teman-teman, kali ini kita tidak akan mendengarkan dulu pemaparan, tetapi langsung diskusi saja. Untuk itu dari saudari moderator kami persilahkan, duduk juga boleh, silakan. Iya Bang, teman-teman bersyukur bisa bertemu hari ini ya dengan suasana yang berbeda ya, cara firman Tuhan boleh disampaikan untuk kita semua. Dan topik kita hari ini tuh menurut saya sangat penting ya untuk kita ketahui bersama karena ini tuh isu ya, isu kita sebagai apalagi orang-orang muda saat ini gitu. Nah sebelum ke sana Bang, boleh perkenalan diri dulu Bang secara secara formal lah gitu maksudnya. Perkenalan diri dan juga pelayanan Abang saat ini biar teman-teman juga bisa tahu. Baik, nama saya Ramlan Margana Baban, ibu di rumah boru siahaan. Kami sudah dikaruniakan 3 orang anak, sekarang ini lagi kuliah 3-tiganya. Jadi ada 1 di USU, 2 di Brawijaya. Kami tinggal di Jalan Sesbundong, itu dekat dengan BPK Olah Kisat. Olah Kisat, tahu ya? Olah Kisat. Ya, seperti biasa seperti ini, memperkenalkan diri, saya mengambil program Master Art-nya di dalam konseling. Konseling pendekatannya Kristen dan kami selalu belajar bahwa konseling Kristen itu pendekatannya secara Kristen, ditambah lagi bahwa ini diperuntukkan untuk gereja. Jadi ada namanya pastoral counseling. Itu MA saya. Namun saya juga perlu juga mendalami teologi, jadi saya ambil sekaligus juga program MTH dari Institut Injil Indonesia di Malang. Nah, saya melayani sekarang ini di sebuah lembaga penginjilan. Jadi saya lebih banyak di penginjilan, daerah-daerah penginjilan tolong didoakan. Puji Tuhan beberapa saat ini memang marak ya. Ada orang-orang yang datang kepada Kristus dari agama-agama yang lain. Jadi kami baru dari satu tempat, itu ada satu keluarga, justru guru ngaji, ya datang kepada Kristus. Dan bentar lagi kita akan baptis. Itu sedikit gambaran tentang pelayanan saya. Di kampus sih mungkin kalau di USU, di Unimed, beberapa teman-teman, termasuk teman-teman alumni di sini, saya sering juga jadi pembicara di sana. Ya, masih tetap setia. Baru saja saya dari Fakultas Hukum, semalam ada KKR di Fakultas Hukum. Saya tetap masih melayani. Tetapi fokus pelayanan kami itu di daerah penginjilan lah. Jadi jarang di Medan ini, justru di daerah misi saya sering. Mungkin itu saja dulu ya. Terima kasih. Terima kasih.
Dan izinkan juga saya singkat perkenalannya, saya Monica Simanjuntak, alumni KMK USU juga, alumni USU, khususnya Fakultas Hukum. Ada yang Fakultas Hukum USU di sini? Iya, kalau ada berarti kita satu alma mater ya, oke. Ya, itu perkenalan singkatnya. Jadi teman-teman nanti boleh bertanya ya, kalau ada yang mau ditanyakan nanti saya bisa lempar ya kepada forum untuk boleh bertanya tentang topik kita. Ya, untuk kita ingat bersama, coba saya mau dong kita semua menyebutkan tema kita hari ini. 2, 3 ya. Oke, mendambakan makna diri. Sama seperti yang disampaikan oleh apa tadi ya, MC gitu ya. Kita kalau ditanya sekarang nih, saat ini, makna diri kita itu, makna hidup kita itu apa? Kita mungkin perlu waktu yang cukup lama ya untuk menjawab itu. Benar atau benar? Gak ada pilihan lain ya, oke. Tapi secara pribadi saya pun ya cukup berpikir ya untuk melihat itu. Dan hari ini kita mau dapatkan jawaban tentang makna diri kita itu apa sih? Gitu kan? Oke, Bang, pertama kali Bang, aku mau berbagi lah gitu. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya. Sekarang ini isu kita itu sebenarnya adalah banyak sekali makna diri, maksudnya kita orang-orang muda itu yang enggak tahu nih gitu dirinya ini ngapain, buat apa, tujuannya apa, karena terlalu banyak yang dilihat. Maksud aku tuh di sini adalah sosial media. Aku mau tanya kepada teman-teman, siapa di sini yang nggak punya sosial media? Coba kita lihat ya Bang ya. Ada nggak yang nggak punya sosial media? Ada? Boleh angkat tangan nggak? Nggak ada gitu ya. Jadi Instagram, TikTok, Twitter gitu ya, semuanya itu sekarang tuh kita bisa nikmati apapun di sana. Dan standar-standar kehidupan yang sosial media itu kasih, itu banyak mempengaruhi Bang sekarang Bang. Apalagi anak-anak muda. Nah, yang mau ditanya nih Bang, yang kita mau diskusikan sama-sama hari ini ya. Sebenarnya Bang, apa sih, kita ke identitas dulu ya. Apa sih identitas manusia? Di awal Tuhan Allah menciptakan kita. Boleh nggak Bang, Abang berbagi Bang? Ya, sesungguhnya Alkitab menjawab dan memberikan informasi yang jelas dengan kita. Dia seorang teolog, dia berkata begini tentang segala sesuatunya. Sebenarnya perlu kita tanya orang yang memang memproduksi. Jadi ada manual kalau misalnya kita membeli sesuatu, katakanlah peralatan-peralatan elektronik, biasanya disertakan di sana itu cara pemakaiannya. Lalu ada juga orang-orang yang mengomentarinya. Kalau saya sih lebih percaya dengan yang mengeluarkan produk itu. Begitu. Mencharger HP, ada orang katakan, pokoknya jangan sampai penuh 100%. Kan ada saja itu ya. Atau harus 100%. Yang mana sih yang benarnya? Kalau saya baca aja manualnya itu. Bagaimana kira-kira penggunaannya. Lalu dalam hal ini pun akan banyak orang memberikan penilaian kepada orang. Lalu yang mana yang paling benar? Ya pencipta itu, Tuhan itu sendiri. Kamu ini siapa? Apa yang diberikan atribut oleh Alkitab kepada kita, itulah kita. Karena kalau penilaian-penilaian yang lain, itu bisa menjadi salah. Identitas diri ini mungkin nanti sudah menjadi istilah yang sangat teknis kan. Lalu kalau istilah teknis ini biasanya beberapa orang mendefinisikannya secara berbeda-beda. Bahkan satu dengan yang lain bisa tidak ketemu. Katakanlah identitas diri. Kalau nanti teman-teman baca buku-buku tentang psikologi tentang itu, menurut ini kan begitu. Seperti menyusun skripsi kan kita biasanya gitu kan. Kita kumpulkan dulu pendapat-pendapat.
lalu berbeda-beda. Maka saya tidak mudah memakai istilah-istilah teknis saya di sini. Pengertiannya saja. Itu adalah satu cara kita untuk mengenal diri. Mengenal diri kita, identitas diri, siapa kita sebenarnya. Lagu tadi sangat-sangat menggambarkan apa tema kita ini. Tema kita ini. Kalau Tuhan memberikan pengertian kepada kita, jelas sekali bahwa Dia menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia. Itu adalah sesuatu yang berbeda dengan ciptaan lain. Dia tidak akan berikan itu kepada binatang, sekalipun gajah itu besar, maka Tuhan tidak akan pernah berikan kepada gajah atribut itu. Bahwa kita ini atau manusia itu atau orang itu adalah gambar dan rupa Allah. Itu dulu yang pertama. Jadi kita semua harus mengerti bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Bisa kita lihat misalnya perbedaan itu dengan binatang. Binatang tidak akan pernah mempunyai dari moral dulu ya, pertanggungjawaban moral. Tidak akan bisa kita minta pertanggungjawaban moral. Ada sih orang yang melatih misalnya binatang untuk bisa melakukan sesuatu, tetapi itu adalah hanya karena dilatih saja. Jadi jangan Anda percaya bahwa dia itu bisa berpikir seperti manusia, bertindak dan mempertanggungjawabkan moralnya seperti manusia. Enggak, jangan percaya itu. Jangan percaya. Kalau satu contoh lagi ya, binatang itu sehebat apapun dia, katakanlah gajah. Dia tidak akan pernah bisa berpikir seperti kita. Ya. Cara makan, cara mencari makan tetap saja sama. Sekarang ini kita bisa berbeda-beda. Apa yang disebut dengan startup itu, jadi ada lagi penemuan-penemuan baru untuk berbisnis, itu hanya milik manusia. Tidak mungkinlah gajah walaupun jago bisa membuat sebagus ruangan kita ini ya kan. Jadi perpaduan antara warna dan ini kan menjadi cantik dia ya. Lalu lampu-lampunya disusun. Itu hanya diberikan kepada manusia. Jadi dari posisi itu saja kita harus tahu bahwa manusia itu memang adalah mahkota dari ciptaan Allah. Adakah manusia itu karena satu dan lain hal menjadi tidak segambar dan serupa dengan Allah? Tidak ada. Itu dulu. Yang kedua, memang manusia itu, saya sedikit agak lama di sini dulu ya, supaya meletakkan apa yang menjadi bahan diskusi kita. Yang kedua, memang manusia itu adalah berdosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Saya langsung melompat. Kehilangan kemuliaan Allah itu dipulihkan di dalam Kristus. Kalau kita membaca misalnya Yohanes pasal yang pertama ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi orang-orang yang sudah berdosa, yang tadinya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi mereka jatuh karena dosa, seperti yang kita ketahui itu, terjadi di dalam Kejadian pasal yang ketiga itu, mereka daripada menyembah Tuhan, mereka jauh memilih untuk taat kepada apa yang disarankan oleh iblis. Lalu saat itu mereka jatuh. Betul, kejatuhan itu membuat, kalau Calvin memberikan istilah itu, adalah rusak total. Rusak total. Jadi manusia itu jatuh sejatuh-jatuhnya, tetapi menjadi syukur bagi kita, orang-orang yang sudah percaya, rupanya kita dikembalikan kepada status yang pertama itu, menjadi anak Allah. Yohanes pasal yang pertama ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nanti kalau sempat kita akan membuka beberapa ayat. Apa itu? Bagaimana ini anak-anak Allah? Saya berikan singkat saja. Namanya anak, mereka itu menjadi kekasih hati Tuhan. Menjadi orang yang menjadi menawan hati Tuhan. Sama seperti seorang bapak kepada anak.
memperhatikan semua kebutuhannya. Anaklah satu-satunya, ini bukan hanya bicara hukum saja, tetapi memang secara tradisi dan naluri, anak itulah yang akan menerima apa yang dipunya oleh orang bapaknya. Secara singkat saya ingin katakan bahwa orang-orang percaya itu sebenarnya sudah selesai dengan dirinya. Selesai dengan dirinya ini seperti istilah para politikus ya. Itu kan? Saya menyetir dari situ. Karena politikus itu, kenapa sih mau jadi gubernur? Kenapa sih jadi bupati? Kenapa sih mau jadi anggota dewan? Saya ingin mengabdi kepada masyarakat. Kalau harta sih saya sudah punya, saya tidak membutuhkan itu lagi. Tetapi saya ingin mengabdi dengan masyarakat karena saya sudah selesai dengan diri saya. Oke, katakanlah benar tidaknya itu kita tidak sedang memperdebatkan itu sekarang. Tetapi seperti itulah kita. Kita sesungguhnya sudah selesai dengan diri kita. Kenapa? Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anaknya. Tuhan telah menempatkan kita kekasih hatinya. Bukankah dia juga berjanji bahwa aku akan melindungi, memberkati engkau, memberikan apa yang kamu perlukan. Itulah janji yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi saya sekarang harus melihat segala sesuatunya ini, apa? Saya ini adalah anak Tuhan yang dihargai oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan penghormatan yang mulia. Ada orang yang menjadi minder, orang Kristen, harusnya tidak lah. Tetapi keadaan itu, mungkin ini nanti saya jawab dulu ya. Mungkin keadaan ini, itu dipengaruhi yang tadi. Ternyata keadaan kita, identitas kita yang sudah saya katakan itu, justru dipengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Tadi saya ada gambarnya, tetapi saya gambarkan aja seperti ini. Kalau ada orang melihat kamu, maaf ya, dari arah belakang, kira-kira mereka akan mempersepsikan kamu siapa? Apa bahasa karonya? Hah? Buta-buta? Iya, agak susah ini membicarakan ini. Ya, bahasa Indonesianya juga agak-agak harus dimulai dengan kata maaf. Ha? Kenapa harus kata maaf? Saya pikir juga. Pantat. Iya kan? Orang melihat kamu dari arah ini. Lihatlah. Oh, kayak pantat dia. Memang dia lihat dari sini. Lalu orang melihat dari sini. Maunya janganlah seperti itu. Wah, dia lihatnya mata orang. Cantik mata orang kan. Maunya harusnya kau begini. Jangan kayak pantat. Ya orang dia hanya lihat dari sini. Lalu kamu akan sangat-sangat terpengaruh seperti itu. Maka apa yang terjadi? Supaya dia jangan melihat saya seperti pantat. Sorry ya, kalau itu kata yang agak-agak kasar di orang kali ya. Ya nggak apa-apa lah, ini terbuka. Lalu kamu menempatkan supaya jangan itu yang dilihat maumu. Karena kamu kepingin orang lain melihat kamu mata yang indah, maka kamu tempatkanlah mata di sini. Apa yang terjadi? Itu mengerikan. Ada gambar seperti itu. Jadi bisa diubah letaknya nih. Mata jadi di sini, mulut jadi di sini. Ada aplikasinya itu. Ada aplikasi. Jadi mata kita jadi di sini, hidung kita bisa jadi di sini. Menjadi tidak menyenangkan. Begitulah sebenarnya hidup kita ini. Kita menjadi orang yang dibentuk oleh persepsi orang. Kita sekarang ini bisa dikatakan menjadi orang yang senang kalau memiliki ini. Gak ada firman Tuhan katakan itu. Firman Tuhan katakan hartamu yang terbesar adalah kamu milik Tuhan. Kamu dikasihi Tuhan. Apakah ada yang lebih daripada itu? Tidak ada. Begitu firman Tuhan berkata. Ada satu pelatihan yang kami lakukan di yayasan. Saya memberikan sebuah contoh untuk mereka menganalisa sebuah nasihat. Nasihat itu dikatakan dengan suara yang meyakinkan dan pelan. Kira-kira isinya begini, saudara-saudara, Anda tidak akan mungkin
banyak orang yang sangat-sangat membenci. Bahkan dia tidak kenal kamu pun. Dia sudah membenci kamu ketika kamu tidak. Kebanyakan orang seperti itu. Kebanyakan orang seperti itu. Lalu kamu harus memilah-milah itu. Waktu saya katakan itu, coba dianalisa. Loh, bagi saya mengherankan. Mengapa? Mereka sangat setuju dengan kata-kata itu. Kata-kata itu. Lalu apa ini yang terjadi? Saya lihat, saya simpulkan. Rupanya memang kita adalah orang yang dibentuk untuk mengasihani diri. Pusat daripada semuanya adalah kita. Dan itulah yang ditawarkan iblis kepada Adam dan Hawa. Nanti dalam diskusi kita ini akan semakin jelas ini. Waktu Tuhan katakan, kamu tidak boleh makan itu. Ya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi ular katakan, aduh, Tuhan itu sedang memperdaya kamu. Dia tahu bahwa kalau kamu makan itu, kamu akan sama dengan dia. Jadi sekali lagi, coba. Jadi di dalam memaknai, sekarang sih masih identitas ya, identitas diri. Tetapi kita sekarang dibawa untuk membuat diri kita lah yang menjadi pusat. Pusat daripada semuanya. Disitulah keterombang-ambingan kita yang kita sebut nanti itu adalah krisis identitas. Nah, saya pertegas saja dulu untuk pertanyaan ini. Jadi siapakah kita? Saya mengatakan aku adalah ciptaan Allah di mana aku diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Iya, berdosa, iya. Sudah jatuh dalam dosa, tetapi apakah itu akan terus menjadi status saya orang berdosa? Ternyata tidak. Untuk itu Yesus mati bagi saya. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan? Misalnya Pak Roma pasal yang ke-8 itu. Tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Mau penindasan, ketelanjangan, penganiayaan, atau yang ada di bumi, yang ada di atas, dan yang ada di bawah bumi ini, yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Ditambahkan lagi, jikalau Tuhan telah memberikan anaknya sendiri kepada kita, ini Roma pasal yang ke-8 ayat 31 ini. Dia katakan begini, bagaimana mungkin dia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan dia? Terus apa lagi? Kalau Tuhan mengatakan, aku menjamin kamu. Akulah Tuhan yang akan melindungimu. Akulah yang Tuhan yang akan membawa sampai kepada kekekalan. Sesungguhnya itulah kita. Ya, mungkin sejauh ini dulu ya. Oke, ya itu dia ya teman-teman penjelasan dari abang kita ya, narasumber kita. Kalau saya ya bang menyimpulkannya gitu kan, kalau kita melihat identitas diri kita sebenarnya sebagai manusia, sebenarnya kita itu harusnya sempurna ya didesain Allah ya. Seperti yang abang bilang tadi dengan kemampuan kita yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Tapi pada akhirnya, kenapa sebenarnya bang kita itu sulit, mungkin kita ngerti nih gitu kan. Tapi kenapa kita sulit untuk menghidupi itu bahwa kita adalah ciptaan Allah yang didesain Allah dengan baik, segambar dan serupa dengan Allah. Ternyata tadi abang bilang karena dosa ya bang. Benar ya, jadi karena dosa sebenarnya rusak total tadi dibilang gitu ya. Nah ini akhirnya bang membuat seperti yang abang bilang tadi juga, banyak orang-orang yang akhirnya mengalami yang tadi itu, krisis identitas itu, yang tadi gitu kan. Aku juga beberapa kali gitu ya, bersinggungan maksudnya berinteraksi dengan orang yang gak menemukan sesuatu di dalam dirinya gitu bang. Maksudnya, oh kok aku gak punya bakat, kok aku gak punya sesuatu hal yang bisa membuat aku berharga gitu bang. Akhirnya dia frustasi, stres, dan merasa dia gak punya tujuan yang berarti di dalam hidup ini. Nah kira-kira bang, mengapa orang bisa mengalami itu gitu bang? Iya, seperti yang saya katakan tadi, kita selalu menilai segala sesuatunya dari lingkungan kita. Bagaimana
pandangan di sekitar kita, itulah yang menjadi panutan bagi kita. Kalau Tuhan katakan bahwa seperti Kristus, itu Roma pasal yang ke-8 tadi, semua coba baca itu nanti dari hingga masuk pasal Roma pasal 12, itu kan pengantarnya di situ. Mengapa kita diciptakan dari semula? Mengapa kita dipilih dari semula? Paulus menyimpulkan supaya semakin serupa dengan gambaran anaknya. Jadi rupanya yang penting bagi kita sekarang ini kita mengerti dengan siapakah saya harus dipersamakan. Atau patron atau patokan manakah yang harus saya ambil? Kristus. Nah, kalau ada patron yang lain udah pasti salah. Apalagi dengan perkembangan media sosial seperti yang sudah dikatakan tadi, itu sangat mempengaruhi kita. Mempengaruhi kita. Sekarang ini waktu kami pergi ke satu tempat, lalu waktu saya ingin menikmati alam itu, lalu orang kayaknya tidak lagi mau menikmati itu. Pokoknya pernah berfoto di situ. Itu saja. Karena mereka bisa cepat-cepat sekali. Dari satu tempat, dari satu view atau tempat pemandangan ke tempat yang lain. Padahal kan ternyata kita kepingin melihat lama kan. Ya, udah lama-lama di situ, tapi mereka berangkat lagi. Supaya apa? Rupanya arti daripada menikmati alam itu bukan itu. Dia sebenarnya punya kesenangan yang lain, yaitu apa? Dia ingin menunjukkan kepada orang, dia pernah ke situ. Jadi sekarang ini, menikmati alam itu bukan itu lagi yang penting. Tetapi dia pernah ke sana. Jadi itu berubah kan? Berubah. Nah, hal-hal seperti itu bisakah membuat kita yang tadinya bangga, senang menjadi anak Tuhan seperti nyanyian kita itu kan? Saya senang jadi anak Tuhan itu. Bisakah itu berubah karena penilaian-penilaian di sekitar kita ini? Kalau saya mengatakan itulah krisis itu. Itulah krisis identitas itu. Kita tidak lagi membuat bahwa penilaian Tuhan itu yang terpenting bagi kita. Tetapi bagaimana orang memandang kita. Coba ya. Mana lagi akan kita dapati penilaian seperti ini? Ada orang yang selalu jujur, berintegritas. Di mana ini dihormati? Bisa-bisa tidak dihormati lagi. Tapi kalau misalnya orang yang kaya, memiliki harta, lalu penghargaan kepada ini pun akan lebih hebat. Coba kita renungkan ini. Kalau kita mau memang benar-benar mendalami tema kita ini, disinilah saya kira bukan hanya remaja. Biasanya itu krisis identitas itu biasanya dikenakan kepada remaja. Kenapa hanya remaja? Orang tua juga saya lihat banyak yang sudah krisis identitas, dia tidak tahu lagi siapa sebenarnya dia. Masyarakat kita akan memberikan penilaian seperti itu. Bahwa kamu dihargai kalau kamu punya. Orang-orang yang sudah mulai bekerja ini ya, abang-abang yang alumni ini, mulai baru pertama dulu Kalia pun boleh lah ya. Udah mantap lah itu Kalia katanya. Nah, mulailah ketemu dia dengan teman-temannya. Teman-temannya, saya kurang tahu juga ini mobil ini, tapi bukan juga Kalia juga nggak adanya mobil saya. Cuman ya begitulah barangkali ya. Nah, ketemulah dia dengan teman-temannya. Mungkin di atasnya Innova lah dulu ya. Innova, teman-temannya. Udah Innova mulai cerita-cerita lah tentang Innova ini. Iya, enak lah ya, stabil dia kalau ini. Lalu mungkin agak naik lah sedikit lagi. Ketemulah dengan teman-temannya. Akhirnya, yang tadinya dia punya Kalia pun sekarang udah merasa minder. Gitu. Jadi dia merasa bahwa dia bisa eksis, bisa dia merasa bahwa dia
boleh menunjukkan dirinya kalau dia misalnya katakanlah Fortuner. Nah, nanti itu Fortuner juga ketemulah dengan golongan-golongan yang lebih tinggi lagi ya. Mungkin Land Cruiser lah yang sudah MM-an ya. Apalagi saya kurang tahu sih, kurang ikuti itu. Kalau kalian tanya apa ke daerah Karo, naik apa ke sana supaya cepat, saya tahu lah. Lebih tahu saya itu ya. Tapi oke lah. Nah, itu yang saya maksudkan. Kita akan terpengaruh dengan cara-cara itu. Dan untuk selanjutnya, udah pasti bahwa kalau kita menilai orang pun sudah begitu. Udah berapa mobilnya? Kok sok hebat itu? Oh, masih ya panja kok. Jadi kita pun menilai orang dari apa yang dipakainya. Itu yang ingin dihapus oleh Tuhan. Itu yang ingin Tuhan tegur daripada kita. Maka orang yang berintegritas, orang yang jujur, orang yang misalnya selalu menyatakan kebenaran, itu tidak berharga lagi di tengah-tengah masyarakat kita. Yang berharga itu seperti yang saya katakan tadi, yang punya. Memang secara sosial juga kita begitu. Kita lihatlah orang yang punya misalnya. Di daerah kami selalu begitu. Oh, belum datang dia. Kita tunggulah. Coba orang jujur, orang baik, dia baik memang, terkenal baik di situ. Belum datang dia, udahlah. Ada istilah kami orang Batak, toba, nggak tahu orang Karo itu. Toh mak madohoti me. Maksudnya, udahlah nanti datang kemudian nggak apa-apa lah. Berikutnya dia akan datang lagi. Kayaknya pernah juga saya dengar itu orang Karo juga katakan begitu, ada juga. Jadi penilaian dan penghargaan kepada orang-orang yang sesungguhnya sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab di tengah masyarakat kita udah singkirkan. Kita pun terikut juga di situ. Mau tidak mau, kita akan lebih senang dipuji, memiliki, misalnya adik-adik yang lebih muda, ya orang tua kita berpunya maksud saya, orang berada. Lalu kamu misalnya lewat di sana pakai iPhone misalnya, lebih pede kamu daripada saya pakai Vivo ya kan? Coba mana? Lebih pede kamu pakai iPhone atau Vivo? Itu bagi saya itu krisisnya. Bagi saya itu krisisnya. Anda akhirnya dinilai atau diberikan atribut hebat dengan segala keberadaannya itu. Anda tidak akan pernah lagi mengingat apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab. Bahwa kamu jujur, bahwa kamu hidup benar, bahwa kamu berarti kepada orang lain, bahwa kamu adalah orang yang suka menolong, orang yang memberi sesuatu, walaupun kamu adalah orang yang pas-pasan, itu tidak begitu dihargai. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau hari ini kita belajar ini, saya kira perlu menuduhkan hati dulu. Saya MC tadi ngomong, iya, kami perlu ini merenung ini. Perlu ini bersatu semua. Ada orang berkata, Anda berlari sejauh dan sekencang mungkin. Sebenarnya yang Anda perlu renungkan sekarang, kemana kamu berlari? Kadang perlu dulu stop kita, stop. Di mana saya ini sekarang? Lagi kemana saya? Dunia ini yang akan mempengaruhi saya atau Tuhan? Keadaan-keadaan di sekitar kita ini, orang yang flexing begitu enak kali lah orang itu. Enak apa? Anda menilai mereka enak, karena apa? Punya segala-galanya, punya fasilitas masing-masing. Tanpa mengatakan ada juga orang seperti itu. Ada orang yang memang memiliki banyak hal. Tetapi waktu kita pelajari, itu adalah secara sosial. Banyak juga ini orang-orang yang flexing itu di sosial media itu. Sebenarnya bukan itu dia. Dia tidak mampu, belum mampu dia seperti itu. Tahu alamat akhirnya apa? Akan dipermalukan. Nah, kemana yang mau adik-adik tuju? Teman-teman tuju? Semakin serupa dengan Yesus atau semakin serupa dengan pandangan dunia ini? Coba kita pertimbangkan ya.
Saya mengajak kita bersama-sama memikirkan itu. Karena lama kita menjadi orang Kristen, apa sih pengaruh kita kepada orang lain? Bukankah Tuhan katakan kamu adalah garam, walaupun ini nanti makna itu ya. Tapi disinilah saya kira kuncinya. Waktu kita sudah mulai membuat nilai atau penilaian dunia inilah yang benar, bukan penilaian Tuhan, maka semua akan kacau. Akan kacau. Nasihat-nasihat yang kamu pun paling enak, misalnya bagaimana beraktualisasi diri, bagaimana mempromosikan diri. Bukan salah, nanti saya akan bicarakan sedikit itu, nanti dalam pertanyaan berikutnya, saya akan bicarakan itu. Bukan berarti kita ini tidak menjadi memaksimalkan potensi yang ada pada kita. Seakan-akan kan, ya sudahlah, nerimo aja lah, nggak, orang Kristen juga nggak ada punya ambisi dan segala macam. Bukan, tapi tujuannya sudah berbeda. Tujuannya sudah berbeda. Jadi bagi saya sekarang ini kalau disebut krisis identitas kekristenan itu dimulai dari situ. Adakah kita menempatkan Kristuslah teladanku, semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus? Ada nats firman Tuhan itu, coba saya bacakan ini ya, sebagai penutup dalam pertanyaan ini. Ada tadi saya buat itu. 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ke-6. Atau saya bacakan aja langsung ya, 1 Yohanes pasal 2, perhatikan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Kristus maksudnya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itulah identitas kita. Sama seperti Kristus hidup, itulah teladan kita. Apakah nanti dilanjutkan oleh Yohanes ini, memang kita belum sampai, tetapi tetap harus ke situlah tujuan kita. Kalau yang lain udah pasti salah. Sekali lagi ya saya baca, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi supaya kita tidak krisis dalam identitas, ada patokannya. Bagaimana Kristus hidup. Saya berikan contoh tentang mengasihi. Sekarang kita sedang dibawa dalam mengasihi ini separuh aja. Kalau kamu mengasihi, jangan mengasihi sepenuh hati. Cukup sepenuh apa kan? Sepenuh hati aja, jangan sepenuh jiwa. Karena kalau kamu digagalin, paling-paling sakit hati, ya kan? Jangan sampai sakit jiwa. Oh iya, mantap juga itu. Ada lagi istilah-istilah begini. Kalau udah sempat sakit hati, itu seperti gelas jatuh, memang bisa dipertemukan lagi. Tapi apa kita simpulkan? Tapi nggak mungkin lagi kita bisa membuat utuh, kan gitu ya. Siapa pula, ini orang Medan ini, siapa pula yang membuat sakit hati itu sama dengan gelas? Dari mana itu asal usulnya? Iyalah bang, memang kalau gelas itu udah pecah, kita rapat-rapandi, kita lem juga, pasti ada bekas-bekasnya. Betul juga itu. Itu gelas. Tuhan katakan, jangan ada sakit hati. Perhatikanlah, seakan-akan benar dan semua kita dibombardir oleh, oh itu benar. Contoh satu lagi, kami yang bapak-bapak ini ya kan, itu ada juga. Saya dulu melayani anak-anak pang. Saya berikan contoh ya, anak pang. Jadi banyak teman-teman saya non-Kristen juga yang melayani seperti itu. Jadi suatu ketika kami ketemu. Jadi mereka rupanya mau jajan, bukan jajan apa, jajan perempuan. Maaf, jajan perempuan seperti melecehkan. Tapi itu istilah mereka, jadi saya pakai aja. Udahlah Pak Nababan, memang ibu cantik di rumah. Tapi itu aja, tahu, nggak enak lah. Tiap hari makan Kentucky mana enak Pak. Terus apa maksudnya saya pikir?
Iya, sekali-sekali makan ikan asin juga enak. Dari mana pula dia buat itu? Bahwa perempuan istri kita itu adalah Kentucky, lalu kalau jajan di sana panggang atau apa? Dialah pintarnya iblis itu. Jadi informasi seperti itu selalu membombardir pikiran-pikiran kita. Lalu kita katakan, iyalah, ya pula lah ya. Bosanlah hanya istri itu saja. Lalu kami bapak-bapak ini, gak apa-apalah jajan sekali-sekali. Dan yang ianya, tidak sedikit orang yang sangat permisif dengan itu. Termasuk para perempuan. Ya, yang penting hatinya sama aku. Kalau tubuhnya itu kan di luar sana gak tahu saya itu. Dari mana ide munculan ini? Ide-ide iblis ini. Pastilah selama ini begitu kita dengar terus. Dan kita anggukkan ini yang benar. Hari ini kita diingatkan. Kristus yang menjadi patokan. Amin. Baik, semakin dalam nanti akan pertanyaan-pertanyaan. Oke, Bang. Silakan. Iya, kita coba lempar satu pertanyaan ya ke teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, coba. Satu orang ya, kalau ada. Ada? Ada yang mau ditanya? Jangan malu-malu ya. Ada? Ada dari teman-teman? Permata GBKP? Belum ada ya? Atau ada isu gitu yang mau ditanya sama Bang Ramlan gitu? Atau pengalaman pribadi mungkin, oh iya Bang aku kayak gini gitu. Ada? Belum ada ya? Oke, kita lanjut dulu lah ya. Jadi ya Bang benar yang tadi yang mau bilang ya. Seperti itulah nilai-nilai dunia saat ini dan kita sebenarnya secara sadar atau nggak sadar ikut gitu untuk mempercayai nilai-nilai itu. Nah, aku penasaran nih Bang, aku mau nanya ya satu hal sama Abang. Kan tadi kita udah tahu nih, kalau sekarang tuh orang dihargai karena dia sukses, punya banyak uang, punya popularitas, punya jabatan. Tapi kan sebenarnya Bang, gak semua orang punya dikasih anugerah untuk itu, iya kan Bang ya? Maksud aku, gak semua orang bisa ada di sana. Tapi gimana kita bisa memaknai diri kita ini Bang? Kita melihat suatu nilai di dalam diri kita. Kalau meskipun kita nggak punya itu, tapi kita tetap punya nilai di mata Tuhan dan di dalam kehidupan ini gitu Bang. Nah Abang boleh nggak berbagi gimana sih kita menemukan nilai itu gitu? Baik, orang-orang yang dianggap benar, artinya bukan sama sekali tidak berdosa. Ada tokoh-tokoh dalam Alkitab misalnya Yusuf, memang tidak pernah digambarkan apa kekurangannya. Tapi saya meyakini Yusuf juga pernah berdosa lah. Ya, pernah berdosa. Daud jelas sekali dia mengambil istri Uria kan. Ya, tangannya yang penuh darah juga rupanya Tuhan tidak perkenankan. Dan seterusnya dan seterusnya. Di antara hamba-hamba Tuhan yang benar ini, arti benar seperti yang saya katakan tadi, bukan berarti tidak berdosa, tetapi yang diperkenan Tuhan itu. Tetap saja ada orang yang sangat kaya. Daud, Salomo, sampai pembuatan istilah itu, tidak pernah ada raja sekaya dia. Tidak pernah dan tidak akan pernah lagi ada. Misalnya dalam perjanjian baru pun ada orang-orang kaya, itu yang mendukung Paulus juga banyak orang-orang kaya. Tapi dalam perjanjian lama misalnya, orang yang sangat-sangat menderita dan sangat miskin, dengan gampang sekali bisa kita sebut. Yeremia, Yesaya, Yehezekiel itu adalah orang-orang yang sangat menyedihkan dalam hidupnya. Nah kalau begitu, bukan soal kaya, bukan soal berada, bukan soal berhormat, bukan soal berpangkat, bukan. Dan sebelum saya semakin jauh, supaya jangan adik-adik juga sedang berpikir ke arah yang, kalau begitu marilah kita mengurungkan diri atau masuk kepada hal-hal yang tidak usah mencampuri dunia ini, justru salah lagi.
Justru Tuhan katakan kamu harus mengobarkan karunia yang ada padamu. Kepada orang yang memiliki 5, 2, dan 1, 5 dan 2 itu kan Tuhan berikan pujian ketika mereka menggandakan talenta yang ada pada mereka. Tetapi orang yang memiliki 1 talenta, Tuhan tidak suka, dicela itu. Nah, sampai di situ dulu. Nah, kalau begitu bukan soal tidak ada dan punya atau tidak punya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita telah membuat hidup kita itu adalah sama dengan cara penilaian orang lain. Bukan dengan caranya Tuhan. Bukan dengan caranya Tuhan. Kalau kamu menganggap bahwa karena kayalah dia maka dihormati, itu udah jadi salah. Tapi kalau ada orang kaya yang punya integritas, maka hormat yang sama harus kita berikan kepada dia. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada hubungannya sama sekali. Silakan saja adik-adik ini berkarya. Dan itu memang Tuhan katakan potensi yang ada padamu. Kalau saya menafsir itu 5, 2, 1 itu, berarti potensi yang ada pada kita itu memang harus kita kembangkan. Yang 5 kan menggandakannya jadi 5, jadi 10 punya dia. Yang 2 digandakannya jadi 4 punya dia. Yang 1 itu apa kata firman Tuhan? Ditanamnya, nggak dikembangkannya. Waktu Tuhan itu datang dikembalikan 1. Kenapa nggak kamu gandakan? Lalu dikatakan engkau adalah raja atau tuan yang bengis, yang mengambil yang bukan bagianmu. Inilah para pemalas. Apa yang kata-kata Tuhan kepada dia? Jahat. Itu loh atribut yang diberikan. Engkau jahat. Jadi orang yang tidak mengembangkan dirinya, orang pemalas juga adalah jahat di mata Tuhan. Sangat dekat sekali relasi yang orang-orang yang rajin dengan misalnya penghidupannya lebih baik. Itu kan Amsal mengatakan itu. Lihatlah semut misalnya begitu. Jadi sekali lagi teman-teman, tema kita ini tidak sedang membawa kita untuk undur dari dunia ini. Ada kelompok-kelompok seperti itu, mereka mundur dari dunia ini. Jadi mereka mengasingkan diri dengan jangan pikiran bahwa Tuhan akan segera datang. Udahlah, kita ngumpul-ngumpulkan saja lah. Tidak usah lagi kita pikirkan yang lain. Bukan. Tetapi yang benar adalah firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah. Kalau saya mau langsung setir ke situ, itu yang dimaksudkan. Dan kebenarannya, maka dia akan menambahkan segala sesuatunya. Kalau kita berpikir itu sekarang, berarti pencapaian kita itu diperuntukkan untuk apa? Mendahulukan, memprioritaskan kerajaan Allah. Disitulah kamu bisa terlepas daripada cara pandang yang tadi. Kamu akan biasa saja, waktu kamu berpenghasilan 5 juta, dan sekarang katakanlah seperti itu, setelah berpenghasilan 50 juta. Tidak ada bedanya. Dulu kamu mau ngangkat sound system, waktu kita sama-sama di kampus, setelah direktur, kamu sengaja mau pakai pakaian putihmu ya kan? Abang-abangmu udah pada ngangkati. Tapi karena kamu direktur di satu tempat, merasa bahwa kamu tidak layak lagi untuk itu. Apakah begitu? Jadi teman-teman alumni yang sekarang ini kamu punya jabatan apapun harus sama seperti yang dulu. Nggak ada salahnya kamu mengangkat di kursi misalnya mempersilahkan orang-orang yang datang. Bukankah sudah menjadi kebiasaan orang-orang pembesar itu mau di gereja juga? Tetap juga pembesar di gereja. Kalau di kenegaraan janganlah pula kamu katakan dia bupati ya kan? Ini acara negara ini. Lalu katakan, enggak apa-apa, bupati di belakang juga. Iya, enggak ada. Namanya itu, masih mau malam mingguan ya. Ada namanya itu, protokolernya. Tetapi misalnya, adakah bagi kita akhirnya, Anda menjadi lebih berharga, lebih berarti,
Kalau kamu punya uang, di situ itu barangkali indikatornya ya untuk mempermudah kita. Dan saya selalu mengatakan itu. Adik-adik saya sekarang ini yang saya PA dulu kita waktu di kampus ya, sampai sekarang ini saya masih mem-PA-kan mereka. Udah ada banyak direktur. Kalau mereka datang ke pelayanan, kalau ke pelayanan kalian pula janganlah pakai jas, saya bilang gitu. Mungkin biasanya karena mereka pakai jas. Nggak usah lah, nanti jadi segan orang nyuruh kalian kalau pakai jas. Iya bang. Kalau kami ke daerah penginjilan, ya nggak sempat. Ya mereka yang angkat barang-barang itu. Saya ini mau khotbah ini nanti, saya bilang. Kalianlah yang angkati itu. Mungkin contoh ini adalah sebagai gambar bagi kita apa yang saya maksudkan. Saya tidak sedang bermaksud bahwa adik-adik adalah orang-orang yang harus mengundurkan diri dari dunia ini dengan semua apa yang saya katakan tadi. Tapi kamu tetap adalah murid Kristus. Yesus pemilik segala-galanya. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 itu berkata, sekalipun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi telah mengambil rupa seorang hamba. Sampai mati di kayu salib. Lalu kalau berbunyi apa? Saya pikir jelas. Kekristenan ini berbeda. Efesus pasal 4 ayat 31 ya. Coba kita lihat itu, Efesus pasal 4 supaya tuntas sedikit di sini. Ayat 31, ayat 28. Ayat 28, bukan 31. Saya baca ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras. Jadi bekerja keras ya. Jadi pemalas nggak boleh dong. Nggak boleh, anak-anak Tuhan mana bisa pemalas. Banyak kali alasannya. Berguru sama apa katanya? Sumut. Banyak alasan. Nanti saya ceritakan sedikit ini. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Coba lihat. Tujuannya jelas untuk kemuliaan Tuhan. Konteks di dalam kitab Efesus, banyak orang yang berkekurangan. Maka pada saat itu memuliakan Kristus, jangan ada di antara jemaat ini yang berkekurangan. Jadi kita disuruh bekerja keras, jangan dulu, aku bekerja keras, masa untuk orang? Masa untuk menolong orang lain? Ya begitulah Kristus. Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan membuat itu, kamu akan berpunya juga. Jangan takut dengan itu. Bekerja keras akan menikmati hasil kerja keras. Tapi lihatlah, dia tidak sedang menunjukkan bahwa supaya kamu dihargai orang, supaya kamu berkelimpahan, supaya kamu banyak orang yang memuji-muji. Enggak, supaya orang lain bisa kamu bantu. Kita baca sekali lagi, Efesus pasal, atau catat ya, Efesus pasal 4 ayat 28. Saya bacakan sekali lagi. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi saya harap adik-adik sampai sejauh ini harus mengetahui, ini kita sudah masuk makna diri. Tuhan memanggil kita supaya menjadi berkat. Oke Bang, ya. Menurut saya ini sangat seru, tetapi karena waktu juga ya kita bisa memahami ini tuh mungkin dengan pertanyaan terakhir ini ya, supaya lebih jelas ya Bang. Nah untuk yang terakhir nih Bang, supaya teman-teman di sini juga bisa paham gitu. Apa yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan agar kita itu bisa senantiasa mendambakan makna diri kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan pastinya dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Boleh dijawab Bang? Ya, jadi sudah jelas ya, identitas diri tadi sudah, maknanya kira-kira apa hubungannya itu dulu saya jawab.
Apa hubungannya? Kalau kamu menyadari bahwa kamu berharga, sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Nggak usah ragu, misalnya masa depan. Adik-adik di sini, misalnya, aduh gimana lah ini ya, semua prediksi-prediksi ahli-ahli ekonomi, kita kan akan mengalami kesulitan ya. Itu prediksinya begitu. Jelas sekali itu. Itu apalagi perang dan seterusnya setelah kita mengalami COVID, susah sekali. Prediksi kita, perekonomian kita apalagi di Timur Tengah itu sekarang terjadi nanti perang yang berkelanjutan, semua ahli mengatakan akan sulit. Tapi saya mau mengatakan, tidak usah takut, amin. Amin. Tuhan kendalikan hidup orang-orang yang Dia miliki. Lalu kalau begitu, sepertinya Tuhan katakan, tenang aja, aku yang mengatur itu. Gampang aja, asal kau turuti aja yang kuku perintahkan. Lalu kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Saya kira jelas sekali, harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Jadi kepintaranmu, kekayaanmu, katakanlah kemampuanmu mengelola sesuatu atau potensi-potensi yang ada pada dirimu yang sudah kamu aktualisasikan. Itu harus kita perbuat untuk apa? Kriterianya begini. Kemuliaan Tuhan dan berfaedahnya itu untuk sesama. Waktu orang menanya, apa sih kesimpulan hukum Taurat? Yesus hanya jawab begini, 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu saja. Lalu supaya kamu bermakna, kan sering sekali kita melihat begitu. Apa sih kita kaya banyak semua. Bermaknanya kamu ini adalah kalau orang lain bisa menikmati itu. Itulah panggilan kekristenan. Itulah panggilan kekristenan. Nah, kalau pertanyaan tadi, ya pertama, kamu harus membiasakan diri dengan kumpulan orang-orang percaya. Pernah kan dengar firman Tuhan bahwa kebiasaan buruk akan apa? Iya, akan menghabisi kebiasaan baik. Jadi kalau terus yang kamu lihat itu sosial media itu, flexing begitu, oh inilah yang baik ya. Lalu ada teman-temanmu, matikan aja itu, nggak bisa dibinasakan. Kata-kata itu terus, itu akan bagaimana makna kamu pengaruhi? Allah, mana ada orang yang baik, pasti ada maksudnya itu. Nggak usah terlalu baik kepada orang lain. Kata-kata itu terus bermunculan dalam otakmu. Maka kamu akan percaya bahwa tidak ada kebaikan yang harusnya kita pegang. Firman Tuhan tahu apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Luar biasa itu. Tapi kita sekarang ini sedang depan, nggak usah terlalu baik. Nggak usah terlalu jujur. Jadi bagi saya itu biasakanlah seperti panggilan daripada di kitab Ibrani itu. Janganlah kita membiasakan diri untuk meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tema-tema seperti ini yang agak-agak berat itu yang menyentuh, yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Mari kita baca lagi, kita gali lagi. Selama ini selalu kita ingin diaktualisasikan supaya kamu kaya, supaya kamu hebat. Itu saja terus. Lalu yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus jarang dibicarakan. Maka Anda otomatis akan terus-menerus berpegang kepada prinsip-prinsip yang tadi. Itulah yang benar. Kalau mengampuni pun jangan terlalu mengampuni kali lah. Nanti dia akan membalas itu. Orang yang pernah jahat tak akan pernah lagi itu baik itu. Nggak usah dimaui. Kalau udah pernah kamu ditipu, nggak usah lagi berbisnis dengan dia. Contoh, kalau berbisnis barangkali, tetap jangan lagi berteman dengan dia. Dia pasti akan seperti itu terus, tidak akan ada perubahan. Siapa bilang? Bukan begitu firman Tuhan. Jadi bagi saya, kitab Ibrani pasal 10 itu berkata, janganlah membiasakan diri meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah.
Berteman dengan orang-orang yang satu frekuensi namanya sekarang ini. Iya, itu sangat penting. Lalu teman-temanmu di sosial media itu yang kamu rasa bahwa itu adalah sesuatu yang merusak pikiranmu dan membawa kamu jauh dari Tuhan, ya dihindari. Bagi teman-teman di sini, mungkin ini yang terakhir yang saya katakan. Sampai sekarang ini saya belajar teologi loh. Dan saya bersungguh-sungguh, bukan mau sombong, enggak. Saya pintar kali enggak, tetapi boleh tanya, karena saya sungguh-sungguh ketika belajar itu, saya selalu dapat nilai baik. Artinya Pak yang saya maksudkan, saya belajar Alkitab itu sudah, supaya jangan agak sombong, udahlah sombong menjadi, udah banyak kali. Udah, tapi sampai sekarang ini, saya masih menyediakan diri saya tiap hari. Kami dulu sebut itu bersaat teduh. HPDT kita bilang ya, hubungan pribadi dengan Tuhan. Masih saya lakukan sampai sekarang ini. Saya baca firman Tuhan, saya renungkan, saya tulis yang saya dapat di sini. Itu akan mempengaruhi cara berpikir saya dan cara bertindak saya. Akan banyak terus menerus mengelilingi saya. Inimu belum ada, anakmu ini udah mau studi, nggak ada uangmu nanti melihat. Saya pikir nggak usah pun saya lihat dia wisuda, kenapa rupanya? Iya, saya pikirkan langsung. Mana ada uangmu nanti untuk wisuda anakmu, kan? Iyalah, sekalinya dalam seumur hidup melihat wisuda. Jangan-jangan nanti pas S2-nya jadi bisa ya kan? Bener nggak? Kalau itu, ini pun kalau misalnya, kenapa nggak bisa Tuhan berikan kalau memang saya butuh ke sana? Jadi saya berpikir Tuhan mengaturkan segala sesuatunya. Teman-teman, kadang bosmu di kantor menjengkelkan. Bisa seperti itu. Bos menjengkelkan di kantor. Pernah nggak terpikir begini, bahwa bosmu itu pun sebenarnya dalam kendali Tuhan. Kalau begitu cara berpikirnya, kamu akan mengasihi dia. Iya, kamu akan mengasihi dia. Bosku ini pun rupanya di bawah kendali Tuhan. Tidak ada di luar kendali Tuhan yang kita jalani hidup ini. Jadi nggak pernah kesal dengan orang lain, kecewa dengan orang lain. Iya, memang Tuhan kendalikan segala sesuatu. Kalau kita terus-menerus dicocoki, saya kata, berpikir begitu, maka kita pun akan semakin serupa dengan gambaran Yesus. Tapi kalau terus-menerus setiap saat berbicara tentang kemewahan, setiap berbicara orang-orang yang punya komunitas mobil saja terus yang dibicarakan. Ini penyakit alumni yang saya dapatkan. Kadang udah susah kita mendapatkan berkumpul membicarakan pelayanan. Tapi apa? Gimana bisnismu? Oh iya gampang itu. Aku buat begini. Akulah mengurus sawitku itulah terus. Itu saja bukan salah. Tapi tetap bagaimanapun pikiranmu pasti akan terus dipengaruhi. Saya kira saya menjawabnya. Terima kasih. Oke Bang. Terima kasih Bang untuk hal yang dibagikan. Mungkin izinkan saya bertanya ya. Izin ya dari Permata. Ada yang mau ditanya nggak? Satu aja. Kalau ada. Ada? Ada. Udah. Memang waktu kita ya. Iya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, tidak apa-apa, jangan takut, kita biasakan membicarakan yang begini. Kalau tidak, bagaimanapun kekristenan itu akan sama saja. Tidak ada bedanya dengan yang lain. Pengaruh kita tidak akan ada. Kamu adalah garam dan terang. Saya melihat itu, alumni-alumni pun bisa hanyut. Yang tadinya sangat banyak sekali belajar firman Tuhan. Hanyut. Dan saya selalu bergumul, Tuhan, janganlah kami menjadi orang yang apa? Digarami dunia ini. Kita yang menggarami dunia. Mana tahu ada pertanyaan. Atau sudah nunggu kali pacar ya di sana ya. Sorry adik-adik agak-agak lebih lama sekali ini karena saya ingin concern di sini mempengaruhi anak-anak muda berpikiran dan bertindak seperti Kristus. Ada teman-teman yang laki-laki ada yang mau ditanya? Mari Bang, silakan Bang. Mungkin cukup bisa kami dengar.
sudah dibahas secara menyeluruh dan tuntas tadi saya rasa. Jadi saya juga sedikit berubah berpikirnya bahwa sesuatu itu sudah diatur, yang pasti di dunia ini cuma dua, hidup dan mati. Yang lainnya itu relatif, tergantung sudut pandang masing-masing. Namun menurut saya, sependek pemahaman saya, seseorang bisa krisis identitas itu terjadi apabila seorang tersebut tidak mendapatkan apa yang diharapkannya. Bagaimana menurut pemateri untuk menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Ya, krisis itu banyak penyebabnya. Saya katakan tadi lingkungan dari diri kita sendiri itu salah satu. Tetapi tetap saja, Dik, karena apa tadi? Yang dia inginkan adalah itu pasti dipengaruhi nilai yang sudah pernah dia miliki sekarang. Katakanlah dia menginginkan menjadi pegawai negeri. Ini contoh kecil aja, menjadi pegawai negeri. Lalu waktu itu dia tidak dapat, dia kecewa. Dia kecewa. Apakah itu bisa membuat dia menjadi lari dari atau krisis identitas? Iya, dari dirinya sendiri. Tetapi tetap penentu itu adalah nilai tadi. Bagi dia, pegawai negeri lah segala-galanya. Kalau dia sudah dapat pegawai negeri berarti dia sudah bahagia. Itulah status sosial dia yang tertinggi. Kira-kira begitu. Ternyata bukan. Kamu ini menjadi berharga adalah karena kamu ini dikasihi oleh Tuhan. Nah, dengan cara Tuhan sendiri, kamu bukan pegawai negeri, menjadi pengusaha. Bisa jauh lebih banyak pengaruhmu daripada pegawai negeri. Itu dia. Jadi krisis itu terjadi karena nilai itu yang kita sudah buat. Iya, itu dia. Value yang kita yakini, itulah yang membuat kita kemana pergi. Jadi kalau kita yakini yang diajarkan Yesuslah yang benar, bahwa hidup benar di tengah dunia yang bengkok ini, itulah yang benar, maka sekalipun misalnya kamu seperti Yesaya, kamu seperti Yeremia, seperti yang saya katakan tadi, bukan seperti Daud atau Salomo, itu tidak menjadi masalah bagimu. Karena tetap aku ini adalah anak Tuhan. Disinilah aku diinginkan Tuhan melakukan segala sesuatu. Saya ini seorang penginjil, sebagai penutup ya, sebagai penginjil, ya sudah terbiasa menjadi memang sulit pun tidak apa-apa. Ternyata waktu saya lihat pelayanan saya, ini bukan menambah-nambah. Memang kami tidur kadang di lantai tanpa ini, langsung di tanah. Iya. Jadi saya diberikan kemampuan untuk itu. Untuk bisa menderita. Bang ini kayaknya ada penderita. Kenapa enggak? Sering kami mengalami kesulitan-kesulitan di sana. Tapi saya nggak pernah lagi mengeluh. Jam 4, jam 5 kali. Kemudian kebetulan alumni kita yang juga yang saya katakan tadi melayani itu. Jam 4 pagi kami udah harus pergi. Jam 4 pagi. Saya nikmati. Bukan jadi, aduh capek kali lah jam 4 pagi orang masih tidur. Kadang kan kami ini melayani sampai malam jam 12, jam 4 pagi udah pulang. Saya nikmati kali. Jadi kalau kalian katakan, Bang Ramlan ini banyak kali lah penderitaannya. Enggak loh. Itulah kebahagiaanku. Senang kali aku melakukan itu. Yang kalian suruhnya aku sampai jam 12 aku ngomong di sini. Tak capek-capek aku. Mau? Iya Bang ya. Jadi itu tadi nilai itu yang membuat. Kalau kamu belum capek ke situ, emang kenapa kalau nggak aku capek rupanya ini kan kira-kira. Ya. Kalau orang Batak, emang kenapa rupanya kalau aku nggak sampai ke situ, nggak sampai kepada tujuan yang ini. Karena apa? Tuhan punya rencana dengan saya. Yang penting saya taat. Yang penting saya ingin memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup saya. Semakin serupa dengan Yesus Kristus. Ya, saya kira sampai di situ. Oke, makasih Bang. Udah Bang dari yang bertanya? Ya. Oke, itu teman-teman untuk tema talkshow kita hari ini ya, menambahkan makna diri.
ada dua hal yang menurut saya sering kita dengar sebenarnya, tapi maknanya dalam ya. Makna diri kita sebenarnya adalah gambar dan rupa Allah. Ciptaan yang sempurna ya awalnya ya. Dan yang kedua adalah makna diri kita adalah sebagai orang yang dikasihi oleh Allah. Gitu sih. Jadi ini akan membuat kita itu, menurut saya dari yang disampaikan oleh pemateri, akan mendorong kita untuk selalu menikmati kehidupan kita. Dan akhirnya tadi kita taat kepada Allah dan akhirnya kita jadi berkat dimanapun kita berada gitu. Itu ya Bang, boleh ditutup Bang hari ini di dalam doa. Semua ya. Masih ada Bang, masih ada persembahan. Iya, tutup firman-Nya aja. Baik, terima kasih, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar apa yang kami dengarkan ini akan mempengaruhi kami, karena demikianlah Engkau memanggil kami di dunia ini. Ada banyak orang-orang Kristen yang siap menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Tanpa pengenalan identitas kami. Dan akhirnya makna hidup kami. Sesuatu yang mustahil untuk kami lakukan. Kami jadi serupa dengan dunia ini. Tema kami hari ini Roma pasal yang ke-12 itu. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh karena perubahan budimu. Tidak ada yang mau serupa dengan dunia ini, tempat ini. Tapi mempengaruhi dunia ini, membawa kepada Kristus. Itulah yang terjadi dalam semua kehidupan kami. Makasih ya Tuhan, berkati firman-Mu, berkati sharing kami malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.